saya di bagian pengelola dan pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi keberhasilan organisasi. Strategi yang efektif dan memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi dan siap menghadapi tantangan bisnis. Presentasi ini akan membahas secara mendalam strategi dan penerapan pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia yang berencana agar dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu fondasi pengelolaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah awal yang krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan tenaga kerja perusahaan berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis jangka panjang. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan visi dan misi perusahaan adalah langkah awal. Kedua adalah jumlah dan kompetensi. Menentukan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan agar selaras dengan tujuan strategis. Yang ketiga adalah proyeksi bisnis. Menggunakan data kinerja dan proyeksi bisnis untuk perencanaan jangka panjang yang akurat. Yang kedua adalah analisis jabatan. Memahami peran. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan dalam setiap posisi di organisasi. Informasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan. Yang pertama adalah job analysis. Melakukan job analysis mengetahui tugas, tanggung jawab, serta kompetensi yang diperlukan. Job description adalah menyusun job description agar proses rekrutmen lebih terarah dan efektif. Membuat job specification agar kandidat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen dan seleksi, mendapatkan talenta terbaik. Rekrutmen dan seleksi adalah proses untuk menarik dan memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Strategi yang efektif mencakup penggunaan berbagai metode rekrutmen dan sistem seleksi berbasis kompetensi. Metode rekrutmen menggunakan berbagai metode rekrutmen seperti job portal, headhunting, dan rekrutmen internal. Seleksi kompetensi menerapkan sistem seleksi berbasis kompetensi dan untuk memastikan kandidat sesuai kebutuhan. Teknologi memanfaatkan teknologi dalam proses seleksi seperti AI screening dan online assessment. Penempatan dan orientasi integrasi yang efektif. Penempatan yang tepat dan program orientasi yang komprehensif sangat penting untuk memastikan karyawan baru dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif di lingkungan kerja. Pertama adalah penempatan sesuai. Menyesuaikan penempatan karyawan, kompetensi dan kebutuhan organisasi. Program orientasi mengadakan program orientasi onboarding untuk memperkenalkan budaya kerja dan struktur organisasi. Yang ketiga adalah pelatihan dasar, memberikan pelatihan dasar agar karyawan bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Selanjutnya adalah penilaian prestasi kinerja. Untuk mengukur dan meningkatkan penilaian prestasi kinerja adalah proses paling penting untuk mengukur dan memberikan umpan balik terhadap kinerja karyawan. Strategi yang efektif melibatkan penggunaan KPI yang objektif dan metode penilaian yang komprehensif. Menggunakan KPI objektif, menggunakan Key Performance Indicator atau KPI yang objektif dan terukur. 360 day feedback, menerapkan metode penilaian seperti 360 feedback untuk evaluasi menyeluruh. One-on-one meeting, melakukan one-on-one meeting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan investasi jangka panjang. Pelatihan dan pengembangan investasi penting untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Program pelatihan harus berbasis kebutuhan kinerja dan tren industri serta menggunakan metode yang kooperatif. Variatif. Yang pertama adalah program pelatihan, menyediakan program pelatihan berbasis kebutuhan kinerja dan tren industri. Yang kedua adalah metode variatif, menerapkan metode pelatihan yang variatif seperti learning, mentoring, dan crossing. Pembelajaran mandiri, mendorong pembelajaran mandiri dengan menyediakan akses ke sumber daya edukasi.
Selanjutnya adalah pengembangan karir untuk memotivasi dan eksistensi. Pengembangan karir yang jelas dan terstruktur adalah kunci untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan retensi. Perusahaan perlu menyusun jalur karir yang jelas, memberikan peluang promosi dan menerapkan job relation. Yang pertama adalah jalur karir, menyusun jalur karir yang jelas bagi setiap posisi. Yang kedua adalah peluang promosi, memberikan peluang promosi berbasis kinerja dan kompetensi. Selanjutnya adalah menerapkan job relation dan job recruitment untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Kesimpulannya adalah sumber daya manusia sebagai aset strategis. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif adalah investasi strategis yang bagi perusahaan dengan strategi terencana dan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan kooperatif. 1% produktif meningkatkan produktivitas, 50% meningkatkan kesejahteraan karyawan, 25% kooperatif menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Effendi akan membahas balas jasa dan integrasi di kerja di PT Adiasa Group. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam memastikan kinerja karyawan yang optimal melalui sistem balas jasa yang adil serta integrasi kerja yang baik. Balas jasa mencakup berbagai bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Sementara integrasi kerja berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Pengertian balas jasa, definisinya, balas jasa adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka dalam bekerja, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial. Tujuannya yaitu pertama, motivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif, menaikkan dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten, meningkatkan kesejahteraan karyawan agar lebih loyal kepada perusahaan, memastikan keadilan dalam distribusi kompensasi. Selanjutnya yaitu dalam tugas dalam manajemen balas jasa. Yang pertama yaitu struktur gaji dan upah, menyesuaikan dengan standar industri dan tingkat pengalaman karyawan, menganalisis perbedaan upah berdasarkan jabatan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu kebijakan tunjangan insentif, mengelola tunjangan kesehatan, transportasi makanan, dan tunjangan lainnya, menetapkan insentif berbasis kinerja sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerja. Program ketiga yaitu program kesejahteraan karyawan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, asuransi kesehatan tambahan, dan dana pensiun dan kesejahteraan lainnya. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan pengembangan sistem kompensasi. Yang pertama, survei kepuasan, melakukan kepuasan terkait kebijakan kompensasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu menyesuaikan sistem gaji dan tunjangan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan kebutuhan karyawan. Ketiga yaitu kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. Selanjutnya yaitu ada penerapan balas jasa di PT Adiasa Group. Yang pertama yaitu pemberian gaji sesuai standar kompetensi dan pengalaman karyawan. Yang kedua yaitu tunjangan insentif berbasis pencapaian target individu dan tim. Yang ketiga yaitu pemberian bonus tahunan dan meningkatkan loyalitas karyawan. Selanjutnya yaitu pengertian integrasi kerja. 1. Definisi kerja. Integrasi kerja adalah proses pembangunan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kolaborasi antara karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua tujuannya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Selanjutnya meningkatkan motivasi serta keterlibatan karyawan, mengurangi konflik dalam tim kerja, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah tugas dalam manajemen integrasi kerja. Yang pertama yaitu ada motivasi kerja.
mengembangkan program perusahaan bagi karyawan berprestasi. Yang kedua yaitu disiplin kerja, menyusun kebijakan disiplin yang jelas dan konsisten. Yang ketiga ada partisipasi karyawan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan saran. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu mengembangkan pelatihan kepemimpinan bagi manajer dan supervisor. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu survei kepuasan, melakukan survei kepuasan kerja secara berkala. Yang kedua, fasilitas kerja, menyediakan fasilitas kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas. Yang ketiga yaitu kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada penerapan integrasi kerja di PT Adiasa Group. Pelatihan dan pengembangan, pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya yaitu ada kontribusi karyawan, pemberian kesempatan bagi karyawan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, yaitu terus ada komunikasi terbuka, meningkatkan kepemimpinan dengan komunikasi yang lebih terbuka. Kesimpulannya, balas jasa dan integrasi kerja merupakan dua elemen penting dalam pengelola SDM di PT Adiasa Group. Kompensasi yang adil memastikan kesejahteraan dan motivasi karyawan. Sementara integrasi kerja yang baik menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Implementasi yang tepat dari kedua aspek ini akan berdampak positif terhadap keberhasilan perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra. Saya di sini akan mempresentasikan pemeliharaan SDM dan pemisahan dalam kinerja di PT Adiasa Group. PT Adiasa Group terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan melalui strategi pemeliharaan SDM dan pemisahan yang tepat. Presentasi ini akan membahas konsep penting dan implementasi dalam perusahaan. Memahami pemeliharaan SDM. Definisi pemeliharaan SDM adalah upaya organisasi untuk menjaga kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Ini mencakup aspek kesehatan dan keselamatan, pengembangan keterampilan dan manajemen stres. Pentingnya implementasi yang baik berdampak positif bagi perusahaan dan karyawan. Ini meningkatkan moral, produktivitas, dan kompetensi karyawan. Sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan hukum, perusahaan dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Kesehatan dan keselamatan kerja K3. Fungsi K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, mengurangi risiko penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. K3 merupakan investasi yang penting untuk menjaga tenaga kerja yang sehat dan produktif. Penerapan PT Adiasa Group menerapkan K3 dengan program pelatihan rutin, penyediaan APD yang sesuai, inspeksi keselamatan kerja secara berkala, dan sistem pelaporan yang transparan. Selanjutnya, coaching dan konseling kerja. 1. Membangun keterampilan coaching dan konseling kerja, membantu meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan. Ini dapat mencakup program mentoring untuk karyawan junior, sesi konseling untuk menyelesaikan masalah kerja, dan umpan balik berkala. 2. Meningkatkan motivasi. Melalui coaching, karyawan dapat memahami peran mereka, mengembangkan potensi, dan mencapai target yang lebih tinggi. Konseling membantu karyawan mengatasi tantangan pribadi dan profesional yang dapat menghambat kinerja. 3. Membangun hubungan. Program ini membangun hubungan yang positif dan konstruktif antara karyawan dan manajer. Komunikasi yang terbuka dan jujur menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Manajemen stres. 1. Stres kerja yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas. PT Adiasa Group berkomitmen untuk mengurangi stres dengan program work-life balance, menyediakan fasilitas relaksasi dan pelatihan manajemen stres.
Selanjutnya, program work-life balance mendorong karyawan untuk menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kehidupan pribadi mereka. Fasilitas relaksasi seperti ruang istirahat yang nyaman membantu karyawan merasa lebih rileks dan terbebas dari stres. Tiga, pelatihan manajemen stres mengajarkan karyawan strategi praktis untuk mengelola stres, meningkatkan keseimbangan emosional dan menjaga fokus. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tekanan kerja dengan lebih baik. Selanjutnya, pemisahan pemutus hubungan kerja, pensiun. Pensiun adalah proses ketika seorang karyawan berhenti bekerja dari perusahaan setelah mencapai usia pensiun atau masa kerja tertentu. PT Adiasa Group berkomitmen untuk mengelola transisi karyawan menuju masa pensiun dengan baik. Resignasi adalah pengunduran diri karyawan atas keinginan sendiri. PT Adiasa Group memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan alasan resignasi dan menerima proses resignasi dengan profesional. Selanjutnya, pemutusan kontrak kerja terjadi ketika masa kerja karyawan telah berakhir atau tidak diperpanjang. PT Adiasa Group mengikuti prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk melakukan pemutusan kontrak. Selanjutnya, pensiun menyambut masa depan. 1. Sosialisasi. PT Adiasa Group memberikan sosialisasi program pensiun dengan jelas dan terperinci kepada karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Informasi yang lengkap dan transparan membantu karyawan memahami hak dan kewajiban mereka. 2. Manfaat. Karyawan yang memasuki masa pensiun menerima manfaat jaminan hari tua sesuai peraturan yang berlaku. PT Adiasa Group memastikan bahwa manfaat pensiun diberikan secara tepat waktu dan sesuai dengan hak karyawan. 3. Pelatihan. PT Adiasa Group menyediakan pelatihan persiapan pensiun untuk membantu karyawan mempersiapkan diri secara finansial, kesehatan, dan mental untuk menghadapi masa pensiun. Ini membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan gaya hidup. Hubungan industrial yang harmonis. Perjanjian kerja bersama. PT Adiasa Group memiliki PKB yang jelas dan terstruktur yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja. PKB ini menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan industrial. Mediasi. Jika terjadi perselisihan tenaga kerja, PT Adiasa Group menyelenggarakan mediasi untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Mediasi dilakukan secara profesional dan bersifat rahasia. Komunikasi terbuka. PT Adiasa Group berkomitmen untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan serikat pekerja. Komunikasi yang baik mencegah kesalahpahaman dan menciptakan iklim kerja yang harmonis. Menciptakan budaya kerja positif. 1. Kesejahteraan. PT Adiasa Group berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui program pemeliharaan SDM yang komprehensif. Ini mencakup kesehatan dan keselamatan, pengembangan keterampilan, dan manajemen stres. 2. Kinerja. Pemeliharaan SDM yang efektif meningkatkan kinerja yang karyawan yang merasa dihargai, sehat, dan termotivasi cenderung berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. 3. Loyalitas. Karyawan yang merasa dihargai dan diprioritaskan cenderung lebih loyal kepada perusahaan. Loyalitas yang tinggi mengurangi turnover karyawan yang menciptakan stabilitas organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pemeliharaan SDM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan. PT Adiasa Group berkomitmen untuk menerapkan strategi pemeliharaan SDM dan pemisahan yang berfokus pada prinsip-prinsip etika dan kepatuhan hukum. Implementasi yang baik berdampak positif bagi perusahaan dan karyawan. Kedepan, PT Adiasa Group akan terus mengembangkan program pemeliharaan SDM yang lebih komprehensif dan inovatif. Evaluasi dan tinjauan berkala akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program dan menyesuaikannya dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Terima kasih.